Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5506. Tidak bisa melakukannya lagi. Sebagai karakter seperti Empat Kaisar Agung, dia memiliki persepsi yang sangat tajam tentang takdir begitu Wangu Mingzu mengucapkan kata-kata ini. Kata-kata ini telah terkirim ke pikiran Kaisar Yuming. Dalam kehampaan, Kaisar Yuming memandang Wu Yue Mingdi dan Sidian Yandi Yuan di tangannya, berpuas diri mendengar ini, wajahnya langsung menjadi gelap. Sial, cari pekerjaan sendiri. Mengapa Anda tidak mengetahui bahwa Wangu Mingzu memiliki tulang yang memberontak sebelumnya? Di bawah. Qin Chen mendengar saran Wangu Mingzu, tetapi hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Tak perlu dikatakan lagi, ini benar-benar ide yang bagus, meskipun nenek moyang hantu gargoyle memiliki bakat yang bagus, kali ini mereka telah menggabungkan yin dan yang di dunia yang kacau. Dan memperoleh asal-usul kaisar, namun masih sangat sulit untuk membuat terobosan. Bagaimana bisa begitu mudah menerobos ranah Kaisar Agung? Namun akan lebih mudah jika mereka memiliki Kaisar Agung Neter, salah satu dari 4 Kaisar Agung, yang memberi mereka nasihat. Setidaknya tingkat keberhasilannya bisa lebih dari 2 kali lipat. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera berkata, "Yu Ming, selanjutnya, kamu datang untuk mengajari mereka cara berlatih, sehingga mereka dapat mengendalikan kekuatan asli Kaisar lebih cepat, belum lagi menerobos ranah Kaisar. Setidaknya biarkan mereka menjadi Kaisar Semu." Begitu semua orang yang hadir menjadi Kaisar Semu, desak Qin Chen. Kekuatan Excalibur pembunuh terbalik pasti akan meningkat pesat. Jangan khawatir, serahkan padaku, Kaisar Yuming tertawa. Kalau begitu aku serahkan padamu, Qin Chen mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Begitu Qin Chen pergi, mata Kaisar Yuming tertuju pada Wangu Mingzu dalam sekejap. Kaisar Agung. Wangu Mingzu merasa bersalah, berpura-pura tenang dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Semua orang harus pergi dulu, saya masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Kaisar Agung. Dan saya akan kembali untuk mengajari Anda caranya untuk berlatih nanti. Setelah mendengar ini, leluhur hantu batu dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, dan segera pergi. Begitu mereka pergi, Wangu Mingzu menunjukkan ekspresi tersanjung di wajahnya, dan berlari ke arah Kaisar Yuming. "Kaisar, dengarkan penjelasan saya. Apakah ada yang perlu dijelaskan?" Tanda tanya. "Anda dapat melakukannya sekarang. Bisakah Anda mengatur misi untuk Kaisar ini?" Kaisar Yuming mencibir. "Bukan itu masalahnya, Kaisar Agung, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri." Wan Gu memutar matanya dan berkata dengan tergesa-gesa. "Kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu berbuat baik padaku?" Kaisar Yuming mencibir. Wangu Mingzu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kaisar, saya ingat Anda mengikuti Chen Shao saat itu. Anda seharusnya melihat betapa luar biasa Chen Shao. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda dan ingin melangkah lebih jauh, bawahan Anda seharusnya benar. Visi Kaisar Agung memang luar biasa. Jika Anda tidak berbicara, Kaisar Agung, bawahannya pasti sudah lama dibunuh oleh Shao Chen di alam semesta awal. Bagaimana kita bisa masih berada di sini hari ini?" Wan Gu Mingzu menggigit peluru dan berkata, "Dan hari ini, bawahan mengikuti Chen Shao, saya benar-benar tahu betapa luar biasa Chen Shao. Tidak hanya dia tak tertandingi dalam bakat, tampan dan tidak terkendali, tetapi juga memiliki banyak petualangan dan kepemimpinan karismatik. Hanya dalam beberapa hari ini, Chen Shao tidak hanya menaklukkan Kaisar Simei, tetapi juga memperoleh kekuatan laut mati. Itu diakui olehnya dan dianugerahkan kepada Chen Shaobao, dan seseorang itu dikatakan sebagai eksistensi yang dapat melawan dewa dunia bawahku." Wajah Kaisar Yuming berangsur-angsur menjadi serius.
Meskipun dia belum pernah melihat Kaisar Dewa Pemberontakan dengan matanya sendiri, hanya dari jantung luar angkasa dan pedang pemberontakan ilahi. Dia tahu bahwa pihak lain pasti jauh melampaui dirinya dan telah memulai jalan itu. Tetapi bagaimana dengan Anda, tuanku akhir-akhir ini? Anda tidur di dunia kecil dengan lebih sedikit debu sepanjang hari, menikmati manfaat dari lebih sedikit debu, tetapi jangan berusaha apapun. Anda selalu memikirkannya, jika Anda seorang pemimpin, apakah kamu menginginkan bawahan seperti itu? Wangu Mingzu. Membenci besi karena tidak menjadi jalan baja. Siapa bilang kaisar ini adalah bawahan Qin Chen? Kaisar ini hanya mengikutinya dan masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan. Kami adalah hubungan kerja sama, kata Kaisar Yuming dengan bangga. Wangu Mingzu berkata, kemitraan. Lihat apa yang kamu bisa. Jika Anda memiliki hubungan kooperatif, apakah Anda harus rendah hati? Memukul pekerja berarti memukuli pekerja, jadi bagaimana jika Anda mengatakannya, tidak ada rasa malu? Leluhur Wan Guming sangat sedih, tetapi dia tidak menunjukkannya sama sekali di wajahnya, dan berkata dengan senyuman tersanjung. Tuanku, Anda benar, Anda dan Chen Shao berada dalam hubungan kerja sama, tetapi ini bisa, jangan menutupi penampilanmu saat makan dan minum di tempat Chen Shao. Soalnya, Tuan Muda Chen telah menyerap asal-usul 24 Kaisar Agung untukmu. Ini menunjukkan betapa dia mempercayai dan peduli padamu, tapi bisakah kamu menyerapnya saja? Dengan pikiran tenang. Mengapa kamu tidak bisa? Lihatlah Kaisar Agung Simei itu, ikuti Tuan Muda Chen. Agar lebih patuh dan bijaksana, dan Tuan Muda Chen dapat melakukan apapun yang diminta oleh Chen Shao, dan siapapun yang dia minta. Hajar. Hati Kaisar Agung Yuming membeku, memikirkan kesewenang-wenangan Kaisar Simei sebelumnya, wajahnya memucat. Sulit untuk langsung melihatnya. Meskipun basis budidaya Kaisar Simei tidak sebaik miliknya, dia terlihat lebih baik darinya, dan berperilaku sangat baik serta bijaksana, jika terus seperti ini. Statusnya di tempat Qin Chen mungkin. Wangu Mingzu diam-diam melirik wajah Kaisar Simei. Tuanku, Anda pasti sudah memikirkannya, kan? Para bawahan melihat ini, jadi mereka dengan sengaja menambahkan tugas kepada Anda di depan Tuan Muda Chen. Dan, Wangu Mingzu berbisik, penguasa area terlarang ini semuanya ya. Semua master berada di bawah komando Chen Shao di Laut Mati, misalnya nenek moyang iblis darah dan hantu pemakan jiwa semuanya sangat berbakat. Hai Chai tidak ada hubungannya, dan sekarang mengikuti Chen Shao adalah seekor naga memasuki laut, dan itu pasti akan menghasilkan banyak uang. Jika Anda bisa mengajar mereka sekarang, tuanku, Anda akan menjadi guru mereka. Bagaimana bisa ada pepatah di dunia ini? Jadilah guru sehari, jadilah ayah seumur hidup. Artinya, ketika Anda sudah tua, Anda akan menjadi ayah mereka sendiri, bersama mereka di dalam debu. Jangan di sekitar, tuanku, status Anda stabil seperti Gunung Tai. Kasihan bawahan yang berpikir keras tentangmu, kamu masih berbuat salah padanya, wow. Saat dia berbicara, Wangu Mingzu sangat tersentuh hingga air mata hampir mengalir di wajahnya. Wangu, kamu tidak jahat. Kaisar Yuming menghela nafas dan menepuk bahu Wangu Mingzu, Kaisarlah yang salah menyalahkanmu sebelumnya. Wangu Mingzu buru-buru berkata, Tuanku, apa yang Anda katakan, inilah yang harus dilakukan oleh bawahan. Kerja keras bawahan bukan untuk pembayaran sama sekali, tetapi hanya untuk membalas 1/10.000 kebaikan yang telah didukung dan didukung oleh Tuan. Saat itu, sudah cukup, saya puas. Suara Wangu Mingzu tercekat. Kaisar Yuming mengangguk dan berkata, silakan, panggil mereka semua, dan saya akan membimbing mereka secara pribadi. Ya, bawahan ini akan pergi sekarang. Sosok Wangu berkedip-kedip, dan segera menyuruh yang lain untuk pergi. Orang ini, melihat ke belakang leluhur Myriad Bone Nether pergi, Kaisar Yuming terdiam. Dengan iknya, bagaimana dia bisa ditipu oleh Wangu Mingzu? Namun, jika dipikir-pikir baik-baik, apa yang dikatakan Wangu tadi bukan tanpa alasan.
Anak Qin Chen, promosinya terlalu cepat dan saya dapat dikenali oleh kekuatan laut mati. Jika saya tidak bekerja keras, saya khawatir saya akan diambil alih oleh orang lain. Kaisar Yuming merasakan tekanan yang kuat di dalam hatinya, namun dia tahu betul bahwa masih ada seorang kaisar kuno di alam semesta awal itu. Anda harus mengambil risiko. Segera, para penguasa dari banyak area terlarang tiba satu demi satu, dan Kaisar Nether langsung mulai membimbing tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan pengetahuan, kekuatan, dan identitas Kaisar Yuming, praktik para master area terlarang ini hanyalah sebuah pukulan terhadap pengurangan dimensi. Banyak masalah yang mereka temui dalam praktik yang tidak dapat diselesaikan di mata Kaisar Yuming hanyalah seperti makan sesederhana nasi dan air. Dan para master dari area terlarang ini juga bertanya satu demi satu, tidak ingin melewatkan apapun, lagi pula memiliki pembangkit tenaga listrik dari 4 kaisar besar untuk menjelaskan kebingungan mereka di jalan kultivasi lebih berguna daripada mundur sendiri selama beberapa zaman. Selama proses penjelasan, Kaisar Yuming melihat beberapa master dari area terlarang ini, dan tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Wan Gu benar sebelumnya. Beberapa dari master area terlarang ini sangat berbakat, dan itu bukan untuk tidak ada yang akan membuat mereka menjadi kaisar di masa depan. Harapan. Saat itu, orang-orang ini diasingkan ke sangkar laut mati hanya karena mereka menyinggung 4 kaisar besar dan beberapa kaisar besar serta pembangkit tenaga listrik di dunia bawah. Dan itu tidak ada hubungannya dengan bakat. Tentu saja Kaisar Yuming tahu betul bahwa untuk benar-benar menjadi seorang kaisar yang hebat, bakat hanya berperan sebagian, dan itu bukan bagian terbesar. Yang lebih penting adalah sumber daya, peluang, keberuntungan dan lain-lain. Orang-orang ini tidak memiliki hal-hal ini sama sekali sebelumnya, tetapi mereka tidak tahan sekarang dengan Qin Chen. Memikirkan hal ini, Kaisar Yuming tiba-tiba menjadi lebih bersemangat dalam mengajar. Kaisar Agung jarang terjadi, dan bahkan 4 Kaisar Agung pun tidak mudah untuk dikembangkan, jika mereka dapat mengajar beberapa Kaisar Agung di masa depan dan mewariskannya. Maka mereka akan memiliki wajah yang cerah. Dan ketika Kaisar Nether mengajari para master di banyak area terlarang, Qin Chen sudah sampai di tempat Sisi dan yang lainnya berada. Debu. Melihat Qin Chen datang, Sisi dan yang lainnya bergegas maju satu demi satu, dan melemparkan diri mereka ke pelukan Qin Chen. Beberapa orang menangis, mereka sangat khawatir ketika Qin Chen bertempur, tetapi mereka hanya bisa duduk di dunia yang kacau demi Qin Chen dan tidak bisa keluar untuk membunuh musuh. Tidak apa-apa, kata Qin Chen lembut sambil memeluk beberapa orang. Gadis-gadis itu mengangkat kepala dan menatap Qin Chen dengan air mata berlinang. Chen, kamu pasti lelah karena bertengkar tadi, masuk dan bersantai. Karena itu, gadis-gadis itu menarik Qin Chen ke dalam kamar. Segera, suara-suara menggoda datang dari kamar. Mudah, ringan. Pada saat yang sama, teriakan mendesak Qin Chen keluar. Setelah sekian lama, Qin Chen berjalan keluar sambil memegang kusen pintu, dan sebelum dia meninggalkan ruangan, dia ditarik masuk lagi. Rumah itu terus bergetar. Saya tidak tahu berapa kali saya bolak-balik. Ketika Qin Chen akhirnya keluar, dia tidak bisa menahan gemetar sedikit pun. Dia bahkan lebih lelah daripada melawan Wu Yue Mingdi dan yang lainnya. Tidak apa-apa, ayo istirahat sebentar. Melihat gadis-gadis itu berjalan keluar, Qin Chen menjadi pucat dan melambaikan tangannya berulang kali. Sesaat kemudian, Qin Chen sedang berbaring di kursi malas di depan pintu, dengan beberapa wanita bersandar di dadanya, menikmati momen hangat ini. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Dunia yang kacau sedikit berguncang, seolah-olah telah menyentuh sesuatu. Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, meninggalkan celah di kehampaan. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya, tetap di channel ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya.
Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.